Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustaz A.C. Ahmad Tahir SHI SH LLMMA dari Rawang dan jamaah pengajian ibu-ibu dan masyarakat yang kami cintai. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puja puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena kenikmatan yang besar telah kita dapatkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah dari Nabi Muhammad SAW dengan segala kasih sayangnya yang diberikan kepada kita. Jadilah kita umat yang paling beruntung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan Asmaul Husna, 3 pengajian inti, 4 pengumuman, 5 penutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan Asmaul Husna. Monggo ibu-ibu sama-sama membaca Asmaul Husna bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik su ya
ya Jamil, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Bahri ya Waritsu, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina waliman syaikina wa nalamitina wal mu'minin wal mu'minat rahmatan rahmatan al ahya'i wal amwat rahmatan rahmatan al ahya'i wal amwat rafi'an sayi'atina wastur ala uyubina waj'alan sanina warfa'darajatina warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sholli azatana daiman hayatina ila khairi qaribna anisari ba'ina wa qurba roja'una akhiran nilnamuna balik maqasidana wa ni'waijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khairil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah membacakan Asmaul Husna bersama. Acara yang selanjutnya ada yang ingin disampaikan dari Ustaz Supri mengenai dunia Islami. Monggo, tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Thohir SHI SHLLMA yang telah hadir di tempat pengajian Ibu-ibu Nur Masyarakat. Baik, sedikit ibu-ibu sebelum kita mulai pada acara ini, pengajian kita pada sore hari ini, hanya sekedar himbauan dan pemberitahuan kepada ibu-ibu, terutama yang ada di Pringolayan ini dan umumnya yang di sekitarnya.
Ada beberapa informasi dari kami dunia selaku pengurusnya, dan informasi ini sangat begitu penting tentang mengenai pengajian serta kegiatan diniyah di Masjid Al-Mukhlasin ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin telah berjalan selama hampir 9 bulan, karena kita dulu mulai di bulan Januari. Nah, akhirnya berjalan dengan sangat baik dan pengaturan dan jadwal yang cukup baik juga. Namun seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Ibu-ibu, seiring berjalannya waktu, melihat kondisi dan melihat situasi daripada anak-anak, terutama anak-anak didik di dunia Islamiyah Al-Mukhlasin ini, begitu padat jadwalnya, begitu banyak jadwalnya di sekolahan, di manapun itu ada yang renang, ada yang ini. Alhamdulillah, kita bersyukur hal itu bisa anak-anak lakukan, karena kalau anak-anak hanya monoton di rumah, dia nanti kaku. Berikan dia imajinasi, berikan dia untuk berbuat sesuatu di masa kecil sampai remaja, bahkan sampai pemuda dewasanya nanti, insya Allah dia akan menjadi kuat nanti saat menghadapi masa yang akan datang. Namun kami dari Diniyah sangat prihatin akan hal itu. Kami sangat bersyukur anak-anak banyak kegiatan, tapi di samping itu prihatin dan sedih. Mohon maaf, suatu ketika saya agak pusing Bapak Ibu memikirkan anak-anak ini bagaimana. Sedikit ibu-ibu, jadi Diniyah ini sudah terkoordinir dengan baik. Maka melihat kondisi tersebut yang tadi saya sampaikan itu, maka kami dari Diniyah mengambil tindakan, kebijakan untuk mengganti jadwal yang sore menjadi malam. Malam kita ngaji. Malam, dari malam maghrib, dari waktu setelah maghrib sampai waktu isya, nanti berjamaah di 2 waktu itu langsung pulang setelah isya. Tidak lama, karena kita melihat mungkin capek adik-adik kita. Nah, di samping itu Bapak Ibu, kenapa kami lakukan ini? Karena maaf ibu-ibu, ini sesuai apa ya? Bapak sedih sekali. Kalau anak-anak maaf, karena anak-anak ini di masa, kalau kita bisa gaul sekarang ya, saya katakan kita di masa 4.0, yang dimana kita selalu menggunakan gadget atau HP kayak ini. Nah, Android seperti ini. Jadi kita dituntut untuk memang bekerja, belajar dari sini juga. Namun menindaklanjuti hal tersebut, kami dari Diniyah berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak ini tetap mengaji. Di samping itu, mereka berkegiatan sekolah, kami tidak mau mengganggu kegiatan sekolah di luar Diniyah, maka kami majukan jadwal itu, naikkan menjadi malam. Dan harapan kami di sini, anak-anak kami tetap mengaji. Dan terakhir saya ingin katakan, jangan sampai Bapak Ibu, terutama ini ibu-ibu yang punya anak, menyesal nanti di akhir nanti. Karena masa yang akan adik-adik hadapi, mungkin masa kecil sekarang santai-santai saja. Ingat Bapak Ibu, anak kalau sudah balik, dia naik usianya, dia tidak bisa maaf. Saya pernah menemukan, saya tidak menyebut instansi atau manapun itu, saya pernah bertemu dengan seorang. Dia pelajar tertinggi, dia sarjana, tapi dia tidak hafal air wudhu, dia tidak hafal wudhu itu, tidak hafal kunut juga, miris seperti itu. Nah, saya tidak mau anak-anak Pringgolan itu seperti itu. Nanti dia tumbuh besar, di samping dia ada ilmu dunianya, artinya ilmu umumnya, dia memiliki ilmu agama untuk menata masa depannya. Jadi di sini, mari kita saling rajut, saling asuh dan asih, kita saling jaga silaturahim, kita majukan Diniyah Islamiyah Al-Mukhlasin ini, dan insya Allah nanti takmir atau marbot yang lainnya akan melanjutkan hal itu. Karena kalau dihitung-hitung saya tinggal 7 bulan di Pringgolayan ini, dan doakan semoga bisa kembali lagi ke Jogja ya. Nah, sedikit saya katakan terakhir ibu, kalimat yang sangat indah sekalipun ini bukan, ada yang mengatakan ini hadis lemah, ada yang mengatakan hadis palsu. Namun kalau kita lihat dari urutan kata ini sangat luar biasa. Apa kalimat ini? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi,
Wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Siapa saja ingin kebahagiaan di dunia, ingin memegang dunia tersebut, maka hendaklah dia mempunyai ilmu. Dan sebaliknya, siapa saja ingin bahagia di akhirat nanti, hendaklah dia dengan ilmu. Dan siapa saja ingin bahagia di kedua-duanya, pastikan dia mempunyai ilmu. Itu yang ingin saya terapkan di sini Bapak Ibu bersama Ustadz Huda. Dan Ustadznya sudah siap, muridnya nggak ada, buat apa kita ajak Ustadz banyak-banyak? Ustadznya sudah hampir 5, sudah hampir dari asing 6, sudah hampir 12 ustazahnya. Tapi ketika ustazahnya datang di sini kan nggak ada sia-sia. Jadi mari dukung anak-anak kita untuk belajar umum. Di samping itu dia belajar ilmu akhirat, terutama ilmu agama, supaya nanti setelah balik kita meninggalkan anak itu dalam keadaan baik dan dia paham dengan dua ilmu tersebut, sehingga dia menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekurangan, dan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk pengumuman dan penyampaiannya. Acara yang selanjutnya yaitu Maizul Sana, di mana hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Tahir SHISHLLMA. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Takmir beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pengajian Ibu-Ibu Nur Masito. apa ini? Nur Masito. Nur Masito Masjid Al-Mukhlasin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua nih. Badannya sehat, rezekinya lancar, anak-anaknya yang soleh-solehah, alim-alimah, murah rezekinya. Allahumma amin. Kalau sudah sehat, rezekinya lancar, anak-anaknya manut, qurratu a'yun, menyenangkan. Bayangkan kalau putra-putrinya tidak menyenangkan, bikin pusing ibu-ibu di rumah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diperkenankan oleh Allah hadir bersilaturahim dalam majlis yang mulia ini. Beberapa minggu yang lalu, guru saya, Ibu Malik Madani, WA saya. Kalau saya sudah guru yang WA tidak bisa nolak, kalau susi buat apapun saya tinggalkan untuk di kantor. Tetapi saya agak sedih karena guru kami
Haji Dr. Malik Madani dalam keadaan kurang sehat. Bapak Ibu, Ibu-ibu semua ini, Ibu-ibu, kula nyuwun sebelum saya lanjutkan pengajian, keikhlasan hati Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan guru kami Haji Dr. Malik Madani MA beserta keluarga paling segera sehat. Allahumma amin. Ibu-ibu yang keluarganya juga sakit diparingi segera sehat. Allahumma amin. Ibu-ibu yang di sini yang berusaha misalkan sedang kurang sehat segera diberi kesehatan. Allahumma amin. Ala hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sudah lama ini tidak isi pengajian. Di-off-kan karena corona. 2 tahun lebih lama gak isi pengajian. Diundang pengajian terus terang kami menolak karena larangan juga dari kantor untuk tidak berinteraksi, termasuk pada mahasiswa kami itu. Alhamdulillah kampus UIN Sunan Kalijaga sudah luring, ibu-ibu sudah melayani dengan luring, dengan tatap muka beberapa bulan yang lalu. Sekarang saya ngajar sudah pertemuan kelima tadi. Alhamdulillah, lambat laun Allah angkat penyakit ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau kabut semua ini dengan adanya penyakit kecil yang kita nggak tahu kayak apa itu wajahnya. Mungkin kalau pakai alat medis bisa kelihatan itu pembesar itu, tapi kalau tidak nggak bisa. Saya tadi baru menjenguk Deka, 2 hari sakit panas sampai hampir opnam juga. Gejalanya hampir sama dengan waktu dia kena corona. Kan pernah dengan kami kena corona juga, 10 hari masuk rumah sakit. Waktu agak parah-parahnya waktu itu. Dan mungkin putra-putri bapak ibu, ibu-ibu ini ada yang sakit flu. Ya, anak saya yang sakit flu 10 hari baru sembuh. Agak lama ternyata sekarang sakit flu. Saya konsultasi sama dokter. Biasa Pak dosen, kalau anak-anak sekarang sakit flu-nya tidak lagi ya dikasih obat 3 hari 4 hari, bisa lebih, bisa seminggu, bisa 10 hari. Lumayan juga ya. Ini ada perkembangan. Mudah-mudahan dengan perkembangan seperti itu, tapi mudah-mudahan dipercepat sembuhnya oleh Allah. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan kepada Ibu Malik, insyaallah akan saya mengangkat tema karena ini sudah masuk Rabiul Awal. Kalau sudah masuk Rabiul Awal berarti bulannya Rasulullah. Bulannya Rasulullah. Kita harus jauh lebih mengenal Rasulullah. Karena Rasulullah itu istimewa itu. Istimewa. Manusia biasa tapi manusia istimewa. 12 dulu saya waktu dibesarkan
nyanyi itu. Wa Rabiul Awal. Itu kan lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasul. Nabiullah Agung, imam para nabi dan para rasul. Imamnya para nabi dan para rasul. Gak main-main. Bukan rasul biasa. Semua para nabi dan para rasul makmum ke Rasulullah ketika berada di Masjid Al-Aqsa yang sekarang Palestina. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan dunia yang begitu besar dengan adanya teknologi informasi yang luar biasa. Kabar hari ini yang ada di Amerika bisa kita akses. Kabar yang ada di Mekah live streaming. Bapak Ibu ada di depan Ka'bah. Kalau dulu umroh itu di depan Ka'bah nggak boleh foto-foto, dimarahin sama laskar. Sekarang ini saya mau foto-foto atau ibadah itu ya boleh lah foto 1-2 kali, tapi jangan di sini foto kapan pikirnya gitu. Pusing juga ya. Artinya etika itu tetap harus didahulukan, karena di atas ilmu itu ada etika. Etika, ilmunya banyak tapi etikanya rendah, ya gak berguna juga. Nah, kalau membahas Rasulullah, dari mana mau dibahas? Dari saking luasnya yang perlu kita bahas. Saya bingung. Saya buka sirah-sirah Nabawiyah, apa yang perlu saya sampaikan di depan ibu-ibu. Karena luas. Mau bicara Rasulullah sejak lahir sampai wafat, bisa 3 hari 3 malam 3 bulan. Atau akan bicara Rasulullah saat menerima wahyu ketika umur 40 tahun. Tapi kalau kita bicara langsung di umur 40 tahun, nggak ada sedikit. Ya ada sedikit juga, tapi perjalanan kecil itu kan menarik juga dibahas. Masa-masa kecil. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya akan membahas masa kecil sedikit, masa remaja sedikit, masa setelah menerima wahyu sedikit. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak santai, bisa berhari-hari kita membahas Rasulullah. Apalagi bicara tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, semua menjadi hadis. Panjang urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang luar biasa baik. Orang khuluqun azim, akhlaknya yang agung, akhlaknya Al-Quran, bukan hanya sekedar baca,
baca Al-Quran. Ya. Jadi perilaku Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Khuluqun azim, diakui oleh lawan maupun kawan. Mau lawannya, mau yang benci kepada Rasulullah, mau yang senang kepada Rasulullah, sama. Itu hebatnya Rasulullah. Para ustadz sudah menceritakan bagaimana Rasulullah ketika dimusuhi oleh orang buta, setiap saat mencaci maki Rasulullah, tetapi Rasulullah selalu menyuapi orang yang buta itu. Padahal setiap hari dicaci maki Rasulullah. Sulit ini, tidak mudah meniru yang seperti ini, apalagi zaman Noah. Agak sedikit berselisih sesama anak aja bisa murid-murid, bisa 3 hari 3 malam. Marah-marahan suami istri, waduh, hancur itu berantakan meja makan gitu. Jadi indah, membayangkan akhlak Rasulullah itu indah, menyenangkan, wajahnya bersinar. Makanya dalam qasidah Burdah dibayangkan oleh Al-Imam Al-Busiri, anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nur. Anta syamsun, ya Rasulullah, kau bagaikan matahari. Jadi ibarat cahaya yang luar biasa. Di matahari, bulan, cahaya Rasulullah itu menerangi langit dan bumi. Tapi karena guru-guru saya di dalam ketika saya mondok itu, Rasulullah itu kalau duduk bersama orang yang agak tinggi, dia tidak terlalu rendah, semampai Rasulullah menyesuaikan diri. Ketika duduk sama orang yang ganteng, lebih ganteng ini. Nabi Yusuf kan terkenal ganteng ya. Sampai perempuan ditantang oleh Sulaimah untuk menyaksikan Nabi Yusuf lewat, dia terpotong tangannya, jari-jarinya. Jadi saking gantengnya Nabi Yusuf kan. Rasulullah kalau ini lebih ganteng dikit dari Nabi Yusuf kalau disandingkan. Jadi Rasulullah itu semampai, enak dilihat. Dicari orang yang sempurna tidak ada nih. Al-insan makhallul khata'i wan nisyan. Ada satu hadis dikatakan bahwa tempatnya manusia itu kan tempatnya lupa dan tempatnya kesalahan. Tetapi bagaimana bisa bertaubat setelahnya? Memang tempatnya manusia itu tempat kesalahan. Hanya Rasulullah sehari semalam minimal 100 istighfar kepada Allah. Itu Rasulullah yang sudah dijamin surganya. Apalagi minimal 100. Pada maghrib 100, pada subuh 100. Syukur setiap pada sholat sempat minimal 100. Udah berarti 500 setiap hari.
Istighfar. Istighfar itu banyak saja. Kalau bicara manfaatnya banyak. Bisa memurahkan rezeki, bisa membuka pintu rahmat-rahmatnya Allah yang tertutup. Termasuk yang kita bicarakan hari ini, dianjurkan untuk selalu mengingat Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu gak usah cari dalil. Itu Allah yang bersholawat dan malaikatnya. Kalau ada orang yang membintangkan sholawat, itu perlu ngaji lagi. Gak usah pakai dalil. Kok cinta kok pakai dalil? Sampai mencintai suami, anak pakai dalil bukan? Mencintai Rasulullah yang tanpa dalil. Mencintai putra-putrinya yang tanpa dalil. Apa dalilnya kok mencintai anak? Ada yang begitu. Mencintai Rasulullah tanpa dalil. Hati didekatkan kepada Rasulullah. Ya sebaiknya tidak hanya sholawat di mulut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak hanya di mulut, tapi dihadirkan hati. Hatinya dihadirkan. Caranya menghadirkan hati bagaimana? Selalu menyebut nama Rasulullah. Makanya para ulama-ulama, bahkan saya dijazahkan minimal 1000 baca sholawat. Minimal 1000 sehari malam baca sholawat. Haram hati neraka menyentuh. Ada 2 katanya Habib Lutfi. Habib Lutfi salah satu guru saya sering ke Pekalongan, mengatakan begini. Ada banyak kejadian ketika orang meninggal, kemudian kuburannya jatuh atau apa ya? Amblas. Itu dibuka utuh, biasanya ahlul Quran, hafiz atau hafidhah. Tapi bukan hafidhah yang hanya sekedar di mulutnya, tapi juga bisa mengamalkan isi Al-Qurannya. Utuh itu jasad. Di kuburan aja dijaga. Di alam barzah sudah tubuhnya dijaga. Itu yang pertama katanya Habib Lutfi. Yang kedua, beliau mendikko yang ahli baca sholawat, hadir, hatinya hadir, selalu baca sholawat, tolak balak, menolak segala balak ditangkis oleh sholawat. Kita apa? Kita gak punya daya, gak punya apa. Hadir yang istiqomah baca sholawatnya, insya Allah aman di alam barzah. Aman. Sebelum kita masuk ke hari yang sebenarnya, itu kan antara alam antara, Bapak Ibu.
ibu-ibu sekalian, alam antar. Nah, biar tidak terlalu jauh, saya kan sudah berjanji masa kecil Rasulullah dulu, waktu lahir dulu. Waktu lahir Rasulullah sudah dikasih tanda oleh Allah, api yang tidak pernah mati, ya, itu dipadamkan oleh Allah, yang disembah oleh kaum Majusi. Waktu lahirnya Rasulullah saja, ya, di dalam sirah-sirah Nabawiyah dikatakan sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah untuk menyambut kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di kampung-kampung itu banyak masih tradisi ketika Maulid, semua buah-buahan itu pasti didatangkan oleh ibu-ibu ke masjid. Kenapa? Ketika Rasulullah lahir, tidak ada satupun pohon yang tidak berbuah. Pohon-pohon semuanya menyambut, semuanya berbuah. Yang tidak berbuah jadi berbuah. Alam semuanya menyambut. Yang tradisi di kampung itu masih, di kampung saya di Jawa Timur, kalau sudah bulan Maulid, mohon maaf, hampir setiap hari undangan sholawat itu. Pagi, siang, sore, malam, isinya sholawat setiap rumah. Per rumah, karena ingin berkahnya sholawat semua. Rumahnya ingin berkah dengan sholawat. Siapa yang tidak mau dengan berkahnya sholawat? Bahkan para guru, mursyid saya mengatakan, kalau hadir membaca sholawat dengan hatinya, Rasulullah hadir. Kalau baca sholawat dihadirkan dengan hatinya, bukan hanya sekedar mulutnya, Rasulullah hadir. Coba aja ibu-ibu, sederhana. Ibu-ibu punya putra atau putri, ya, kalau jarak jauh, kalau putranya atau putrinya sakit, biasanya ibu terasa, apa sama anakku, mana bisa di luar Jawa. Itu karena hatinya nyambung, menyambungkan batin, antara penyambungan batin antara ibu dan anak. Nanti bapak nggak nyambung hatinya, ya orang tahu. Bapak-bapak ya ada juga yang nyambung hatinya gitu pada putra putrinya, tapi seringnya kan ibu-ibu yang sangat dekat dari kecil kan sama ibu-ibu. Sambung hatinya, kalau ada terjadi apa-apa sama anak itu terasa. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan berkah lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dari alam yang gelap itu dalam kebodohan, kemusyrikan maksudnya, menuju alam yang terang benderang, yaitu alam dinul Islam. Jangan sembarangan. Panjenengan ini iman dan Islamnya masih tertanam sampai hari ini, itu adalah keberkahan, itulah adalah maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kula
di sini dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan iman dan Islam, itu sudah pertolongan dari Allah Subhanahu. Nah, itulah penyambutan kepada Rasulullah. Sungai-sungai yang mengalir dengan deras ketika Rasulullah lahir berhenti seketika, beku menyambut kelahiran Rasulullah. Para malaikat, jutaan malaikat menyambut kehadiran Rasulullah. Karena Rasulullah, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah masuk ulul azmi dari ribuan, dari jutaan para nabi, kemudian ribuan para rasul yang tertera dalam Al-Quran 25 nabi yang wajib dihafalkan atau diketahui oleh orang mukallaf. Apa? Masih ingat kaidah nazamannya? Adamun Idrisun Huduma Saleh wa Ibrahim kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaqum kada Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu kada Su'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dauda wa Sulaiman taba Ilya Yunus Zakariya Yahya Isya wa Taha Furqanun 25 nabi mukallaf wajib tahu. Kalau tidak tahu dosa. Putra putri panjenengan makanya dorong terus mengaji. Kalau di rumah kadang kan malas, ada ngeyel anak di apa buat ngaji sendiri. Anak saya enggak, kadang-kadang aja saya ajari sendiri. Kasihkan ke guru, dia hormat kalau ke guru. Beda dengan orang tua. Orang tua ada ngeyel, betul. Ke guru pasrahkan ke guru. Walaupun makanya orang-orang alim, orang-orang alim itu kan ngaji sendiri putranya, biasanya jarang ngajari sendiri putranya. Pasrahkan kepada santri yang alim biasanya gitu. Santri yang alim dipasrahin mulang kok, suruh mulang. Malaikat yang 10 wajib diketahui oleh mukallaf. Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Azrailu, Munkar, Nakirun, wa Rakibun, wa kada, Atidun, Malikun, wa Ridwan, Muqtada. 10 malaikat wajib tahu. Empat kitab wajib tahu. Arba'atun min kutubin tafsiluha Zabur Dauda wa Injil wa Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berkahi majlis ini dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah mulai bisa menjawab sholawat. Katanya Rasulullah, orang yang paling bakhil itu ketika disebut sholawat tidak bisa menyambutnya. Dia paling bakhil. Bukan tidak memberi makanan kepada orang. Yang paling bakhil itu ketika disebut sholawat tidak menjawabnya.
Tadi kita sedikit mengetahui tentang penyambutan alam kepada kelahiran Rasulullah. Sekarang dipercepat aja, loncat kepada zaman remaja Rasulullah. Zaman remaja Rasulullah seperti biasa di zaman itu, ya, mengembala kambing itu hal yang biasa. Mengembala kambing, kemudian ikut tijarah perdagangan, sampai karena terkenal dengan Al-Amin, Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, diakui oleh kawan dan lawan. Bukan seperti kita, diakui oleh kawan sendiri. Kadang nggak ngakui juga kawan, istri sendiri aja ingkar, anak sendiri kadang ingkar. Tidak Rasulullah. Sifat al-alaminnya Rasulullah diakui oleh lawan maupun kawannya. Tidak ada yang tidak ingin bekerja sama dengan Rasulullah, rebutan. Karena al-amin dapat dipercaya. Makanya Siti Khadijah itu kesemsem dengan khuluqun azimnya Rasulullah. Al-amin dapat dipercaya. Dalam perdagangan juga dapat dipercaya. Hasilnya berapa? Ini misalkan jualan apa? Wine. Modelnya Rasulullah ini harganya 300. Saya jual 350. Saya untungnya cuma 50 rupiah. Modelnya Rasulullah begitu. Bukan ambil untung kebanyakan. Untung kebanyakan. Ada yang sampai 60%, 70% keuntungannya. Itu namanya mencik orang. Modelnya Rasulullah tidak begitu. Dikasih tahu, ini HP modal dasarnya 3 juta, saya jual 3,1 juta deh. Ada ya model seperti itu sekarang, bunyi sembunyi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah mengembala kambing. Semua kambing-kambingnya yang dipercayakan kepada Rasulullah, tidak ada satupun kambing yang tidak tunduk kepada Rasulullah. Mana paling susahnya mengembala itu kambing. Dalam konteks hewani susah. Tetapi yang digembala oleh Rasulullah, nggak ada kambingnya itu nggak mana. Suruh ke barat ada, lu ke timur timur. Kenapa? Alam itu tunduk kepada Rasulullah. Jangankan kepada Rasulullah, Nabi Agung. Jenengan sudah ngerti sejarah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Semua makhluk. Salah satu kehebatan Nabiullah Sulaiman itu tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Nyuruh burung berangkat. Ada salah satu guru saya coba masuk ke hutan, semuanya takut tuh, punya apa binatang buas. Nggak ada takut masuk ke hutan. Bismillah. Ketika bertemu harimau, lewat aja. Tapi jangan niru-niru kita.
kalau nggak punya ilmunya. Jadi semua makhluk ya, hormat kepada Rasulullah. Bahkan setelah beberapa penelitian, saya belum memverifikasi, ada salah satu pohon di Yordania, ditemukan di Yordania. Itu tempat bernaungnya Rasulullah ketika menunggu pamannya sedang berniaga di Syam. Jadi pohon itu yang merindangi Rasulullah sampai sekarang gitu di Yordania. Sekarang dia loh dipagarin sama kerajaan sana sebagai situs bersejarah luar biasa. Merinding saya itu. Istimewanya Rasulullah juga ketika remaja dalam perdagangan dipercaya untuk berdagang. Setiap langkahnya matahari selalu mendung. Kalau kita, wah, panas kita. Tidak. Setiap langkah Rasulullah perjalanan berdagang, mendung selalu melindungi matahari. Luar biasa. Mendung selalu melindungi matahari. Itulah yang diteliti oleh Khadijah sebelum menikah. Kenapa? Karena Khadijah sudah dapat informasi dari Alkitab bahwa Nabi akhir zaman ada ciri-ciri 1, 2, 3. Salah satunya cirinya adalah ketika dia berjalan matahari melindungi, awan melindungi matahari. Al-Amin dipercaya dimanapun. Para pendeta itu sampai bingung. Dulu kan belum ada Islam ini, masih pendeta. Para pendeta yang ahli kitab itu sudah dikabarkan akan ada Nabi akhir zaman. Dikasih ciri-ciri, ada stempelnya. Mau jadi Nabi dan Rasul itu ada di stempelnya. Sudah disestempel oleh Allah. Nah, salah satu wanita cerdas yang Khadijah itu, beliau meneliti Alkitab, dicek betul apakah ada ciri-ciri kenabian dan kerasulan dari Rasulullah. Dicek sampai menyuruh mata-matanya mengikuti Rasulullah. Gak sembarangan juga Khadijah itu. Bahasa ilmiahnya adalah riset dulu. Kalau mau nikah, putra putri bapak ibu diriset dulu, maksudnya begitu, okay? Riset dulu putranya sinten, bagus enggak akhlaknya. Jangan mobilnya dulu dilihat. Mobil itu gampang, okay? Mobil, rumah itu gampang. Gampang sekali. Kalau Allah sudah membuka rezeki itu gampang sekali. Mengalir itu malah susah. Kita dulu saya itu mencari pekerjaan itu sulit banget.
Sekarang diburu sama pekerjaan sampai tolak pekerjaan. Kalau sudah dibuka rahmatnya Allah itu, dibuka pintu rezeki itu mengalir. Kalau sudah pintu rahmatnya Allah, ada saja. Pegang ini mau dibeli sama orang. Batu yang dipegang jadi emas. Maksudnya bisa dibeli orang. Coba kalau sudah rezekinya ditutup sama Allah, udah berjualan setiap pintu ditotok, nggak ada yang mau. Kalau dibuka rezekinya sama Allah, berjualan terpencil sekalipun dicari. Itu dibuka namanya rezeki sama Allah. Ya kan waktunya ditutup ya sabar. Itu masa remaja Rasulullah. Biasa berdagang seperti kita. Makanya keberkahan, keberkahan dalam rezeki itu usahakan berdagang. Saya walaupun PNS, saya kadang masih berdagang. Ya jualan apa gitu. Karena saya ikuti daunnya Mbah Maimun Zubair waktu pernikahan saya. Kamu kalau punya gaji besok bilang sama kami berdua, usahakan tetap berdagang karena itu adalah ada berkah mengikuti jejak Rasulullah. Sekarang kan bisa berdagang online, seperti tidak terjadi gharar dalam perdagangan. Niatkan untuk membantu orang lain. Tergantung niat berdagang itu. Kalau berdagang hanya sekedar mencari keuntungan, beda lagi. Berdagang sekaligus untuk menafkahi anak istri. Berdagang kalau untuk ibu-ibu untuk membantu beban suami misalnya, ya, itu pahala semua. Pahala semua tergantung niatnya. Dagang nasi kucing, ada banyak mahasiswa, alhamdulillah berkah itu berdagang. Asalkan tidak warar, tidak menipu timbangan. Itu akhlaknya Rasulullah. Hanya kami terus terang didhawuhi oleh Mbah Maimun Zubair, kamu kalau besok dapat, saya belum bekerja apapun dulu itu, tapi dinasihati seperti itu. So kamu kalau punya gaji, jangan mengandalkan gajinya, usahakan sambil berdagang. Saya ikuti dahulu itu. Walaupun tidak mengganggu tugas pokok kami. Yang penting tidak mengganggu tugas pokok. Langsung saya meloncat ke nubuwah umur 40 tahun. Umur 40 tahun baru Rasulullah diturunin wahyu oleh Allah. Kenapa tidak umur 10 tahun? Kenapa tidak umur 20 tahun? Kenapa tidak 30 tahun? Jadi kita usia kematangan. Artinya kan kalau belajar psikologi bisa konsultasi dengan psikologi. Usia kematangan seseorang itu kalau sudah umur 40 matang. Spiritualnya biasanya sudah matang, emosionalnya juga sudah mulai matang, siap diberi beban wahyu yang luar biasa dari Allah. Itulah peristiwa bersejarah yang luar biasa sampai Rasulullah menggigil. Nah,
sebelum menuju 40 itu ya harus disiapkan batinnya kan begitu. Nggak tiba-tiba turun wahyu. Rasulullah hidup sederhana, sabar, al-amin, sering menepi, tidak dalam keramaian. Makanya berbuah Hira naiknya agak tinggi. Kalau yang sudah haji atau umrah kan paling yang tidak kuat kan di bawah itu kelihatan mau naik gitu. Tempat turunnya wahyu itu kan harus berapa jam itu, bisa 2 jam. Saya aja tidak naik waktu itu karena waktu umrah kami hanya sudah ya lihat saja gitu. Ya sudah, nggak ada. Kalau ketua rombongan waktu itu kami tidak ngajak ke atas. Nah, kalau saya insya Allah sehat lah, kalau sehat saya naiklah ke atas. Cuman ketua rombongan waktunya mepet ini harus pergi lagi kemana? Kita nggak jadinya nggak naik. Kalau bisa sebenarnya naik. Kenapa? Perlu naik. Minimal, ya, yang sewu. Jejak kakinya Rasulullah kalau panjenengan menginjakkannya, Allah kasih berkah, mengalir ke darah kita ya. Bukan apa-apa. Menginjakkan, duduk di tempatnya orang soleh. Jangankan Rasulullah, duduk di tempatnya orang soleh, terima berkahnya. Apalagi tempat-tempat yang pernah di bekasnya Rasulullah. Nah, kalau yang sempat dan keluangan rezeki sedang umroh, ya jangan sampai melewatkan tempat-tempat di mana Rasulullah menginjakkan kaki. Sampai jam berapa? Sudah habis waktunya? Sudah habis? 5 menit lagi. Panitia gimana panitia? Sedikit lagi. Putra putri kita khususnya ini, usahakan prihatin, jangan dimanja. Usahakan prihatin. Ini prihatin walaupun panjenengan kaya. Mengikuti jejak Rasulullah. Walaupun panjenengan duitnya ngasih samu sama putra putrinya ditakar, biar tidak menghargai uang, biar putra putrinya menghargai uang, susah dari uang. Rasulullah berdagang, bagaimana menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Akhirnya setelah melewati banyak perjalanan Rasulullah, menepi dari keramaian dan lain sebagainya, Allah turunkan wahyu. Apa turunnya wahyu? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, katanya guru-guru saya, salah satu mukjizat Rasulullah terbesar adalah Iqra bismi, mukjizat universal. Mukjizat universal. Tidak hanya kepada umat Islam Iqra itu. Kalau Iqra diterapkan oleh non-muslim sekalipun, dia akan menjadi superpower dunia. Jadi superpower dunia. Apa? Literasi dalam bahasa akademisnya begitu. Makanya di Jepang, di kereta-kereta api itu bawa buku sambil baca. Kalau ada waktu lah sambil baca, bukan grupi.
Itu barometer kemajuan suatu bangsa adalah literasinya kuat. Berapa kita baca buku? Berapa halaman setiap hari, setiap malam? Kalau belum pernah baca, mulai sekarang sudah mulai baca. Jangan sampai mukjizat terbesar universal Rasulullah itu diambil oleh orang lain. Yang super power orang lain, Amerika, Rusia, Cina. Kita harus bangkit. Bagaimana mengambil nilai universal ini? Bangkit sebagai suatu bangsa, minimal putra putri panjenengan bagaimana literasinya didorong. Ini pentingnya saya hadir di masjid ini. Mendorong generasi bangsa bangkit lebih kuat, bisa menantang masa depan yang lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keras, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah lemas kayaknya. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Haji Tahir SH ISH LLMA, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga segala yang terkandung dalam suasana tadi dan seluruh rangkaian pengajian sore hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Acara yang selanjutnya pengumuman. Yang pertama, pengumuman infak pada sore hari ini sebesar Rp572.000. Pengumuman yang selanjutnya, yang mendapatkan door prize pada sore hari ini, Museum Kios, Ibu Zaidima, Ibu Supri Redok, Ibu Mariani, Ibu Yamrona, Ibu Karjo, Ibu Wayan, Ibu Watinem, Ibu Painem, Ibu Yumi atau Budiono. Monggo nanti yang mendapatkan door prize bisa ke tempat Mbak Yanti. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita lewati. Semoga pertemuan ini menjadikan kita lebih mantap lagi dalam kita menjalani kehidupan ini. Tak banyak lagi yang dapat kami sampaikan. Dari kami selaku pembawa acara meminta maaf yang setulus-tulusnya atas kekeliruan yang kurang berkenan. Dan marilah sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita tutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum